pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak golongan anak tanggung tanggal 24 Januari 2021 bersama Kak Ezra, Kak Sarah, Kak Talo. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Sarah harap adik-adik semua sehat dan semangat mau ibadah hari ini. Sekarang Kak Sarah mau ajak adik-adik berdiri, kita mau nyanyi lagu pujian awal nih. Lagunya adalah sukacita di hatiku. Nah, kita nyanyiin dua versi ya. Yang pertama kayak yang tadi Kak Sarah nyanyiin, dan yang kedua kita nyanyi gini, adalah sukacita di hatiku. Oke? Ayo kata lo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Versi kedua, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo kata lo. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kakak Sarah persilahkan duduk. Kita mau berdoa pembukaan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang sangat indah ini. Kami ingin memulai beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu sambut firman. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 92, bait yang pertama. Aku mau mengerti. Ayo kata lo. Mau mengerti kasih Tuhanku, Dia disalibkan untuk diriku. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong sertai kami agar kami bisa mengerti dan dapat memahami apa isi dari firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitabnya dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kita Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Udah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam, dan persembahkanlah persembahan yang dapat diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kezra mau bertanya nih, adik-adik, ada yang tahu gak penyakit kusta itu apa? Atau ada yang pernah dengar mungkin penyakit kusta itu apa? Adik-adik, penyakit kusta adalah salah satu jenis penyakit kulit. Tetapi penyakit kusta itu bukanlah penyakit kutukan. Kusta disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui ludah atau dahak yang keluar dari batuk atau bersin adik-adik. Penyakit kusta dapat menular, tetapi tidak dapat menular jika kita menjaga imun tubuh kita, tidak bertukar alat mandi, atau tidak bertukar alat makan dengan orang yang terkena penyakit kusta. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini bercerita setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, setelah dia berkhotbah, bersama banyak orang yang mengikuti dia, Tuhan Yesus didatangi oleh orang yang sakit kusta, dan ia langsung sujud ke Tuhan Yesus sambil berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Tahir itu apa sih adik-adik? Tahir itu adalah sembuh. Jadi si orang kusta itu meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang ketiga, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, seketika itu juga si orang kusta tadi itu langsung sembuh adik-adik. Tetapi ketika dia sembuh itu, Tuhan Yesus langsung bilang pada ayat yang keempat, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini tentang orang kusta yang disembuhkan. Kita dapat belajar bahwa kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus, dan kita juga harus berserah. Dan jika Tuhan berkenan, semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik harus merendahkan diri adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang kusta tadi, dia sampai sujud memohon dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akhirnya ia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan masih banyak lagi kemahakuasaan Tuhan yang diceritakan di Alkitab loh adik-adik. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang buta, bisa membangkitkan orang yang mati, dan masih banyak lagi. Pada ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada si orang kusta tadi adik-adik, agar orang kusta itu mengucap syukur ketika dia sudah diberikan kesembuhan. Dan juga kepada para imam yang hanya ada di dalam gedung, agar bukan hanya memberikan teori, tetapi juga dengan bukti nyata adik-adik. Adik-adik, apa sih menurut adik-adik kemahakuasaan Tuhan yang ada pada saat ini? Ada yang tahu? Adik-adik, kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan berikan pada saat ini, seperti adik-adik bisa diberikan nafas, adik-adik diberikan kesembuhan jika adik-adik sakit. Nah, itu juga udah salah satu contoh Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya ke adik-adik, bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, siapa yang di sini pernah sakit? Wah, pasti semua hampir pernah sakit ya. Kalau sakit, adik-adik berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tapi adik-adik juga harus berusaha. Berusahanya dengan cara apa sih adik-adik? Adik-adik dengan beristirahat, adik-adik dengan meminum obat dari dokter, agar adik-adik bisa sembuh kembali. Nah adik-adik,
ketika adik-adik udah sembuh, adik-adik jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita memiliki keinginan untuk bersyukur pada kemahakuasaan Tuhan Yesus dengan sukacita. Caranya dengan kita berserah, kita berdoa, kita membaca Alkitab, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita juga harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus mau menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus dengan sukacita. Adik-adik, sekarang Kak Sarah mau ajak adik-adik berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu respon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 242, bait yang pertama dan yang ketiga. Ajaib benar anugerah. Ayo kata lo. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada kami. Pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau sertai kami agar apa yang tadi kami baca dan kami dengarkan, agar kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami selalu mengakui kemahakuasaan-Mu dan kami selalu bersyukur atas segala yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sekarang ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau sertai bangsa dan negara kami dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan, dari Presiden sampai RT dan RW ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka bisa memimpin negara kami dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang terkena banyak bencana ya Tuhan. Teman-teman kami yang banyak ada terkena bencana ya Tuhan, Kau sertai mereka agar mereka Engkau berikan kekuatan, Kau berikan segala yang terbaik hanya dari nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami juga berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, gereja kami Bukit Moria ya Tuhan. Kau sertai gereja kami agar gereja kami menjadi gereja yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi gereja yang mengajarkan dan memancarkan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami ya Tuhan, Kau berkati sekolah kami. Walaupun dengan kondisi online ya Tuhan, Kau sertai sekolah kami agar kami bisa bersekolah dengan sebaik mungkin, kami bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin, kami tidak malas-malasan karena kami hanya di rumah saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami yang sedang di rumah, Kau sertai mereka, Kau berikan mereka kekuatan. Jika mereka bekerja, Kau sertai mereka juga agar Kau berikan mereka selalu kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Kau berikan juga mereka berkat yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini ya Tuhan. Kau sertai pandemi ini agar cepat berakhir, agar kami bisa kembali hidup dengan normal, kami bisa bersekolah dengan normal, kami bisa bertemu dengan teman-teman, dan kami bisa kembali bergereja di gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Tapi persembahan yang adik-adik nanti diberikan dulu ke mama papa. Nanti mama papa bisa berikan ke koordinator sektor, diantar ke gereja, atau juga bisa ditransfer melalui e-wallet, yaitu link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR Code yang tertera di layar adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita bersama-sama dulu katakan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 217 bait 1 dan 3, beri padanya. Ayo Kak. Adik-adik diboleh untuk duduk. Sekarang kita mau berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 269, bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Ayo Kak. Adik-adik, kita sudah di ujung ibadah. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang ibadah ini. Kau selalu menyertai kami dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau menyertai kami agar kami bisa mengakui kemahakuasaan-Mu dan menjadi berkat dan selalu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin beraktivitas lagi ya Tuhan. Kau sertai kami agar kami bisa beraktivitas dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa